Halo Sobat TL, kembali lagi di Ontel Podcast, podcastnya Anak TL. Jadi kita kali ini bakal membahas pembahasan yang cukup menarik, yaitu dampak kenaikan BBM dan mata uang rupiah bagi masyarakat. Sebelumnya nih, ada pepatah yang mengatakan ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, nama aku Pasir Maulana sebagai narasumber pada acara kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian dong, ada juga teman aku nih. Oke, halo teman Ontel, kenalin aku Akil Langit. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Langit. Aku sebagai narasumber hari ini dari Teknik Imban angkatan 2025. Oke, jadi teman-teman seperti yang kita tahu nih, sekarang tuh kayak lagi banyak banget gitu isu-isu soal kenaikan BBM, terus kenaikan mata uang rupiah. Jadi di sini aku mau nanya nih ke moderator kita ke narasumber kita. Jadi menurut kamu sendiri nih, dampak bagi masyarakat yang terasa gitu buat kenaikan BBM itu gimana sih? Oke, mungkin kalau misalnya konteksnya kenaikan BBM dan sebagai masyarakat ya, karena aku juga sebagai masyarakat kan merasakan apa yang udah dikerjakan oleh pemerintah sejauh ini. Jadi otomatis dengan adanya kenaikan ke BBM, terutama yang ya sebenarnya bukan non subsidi ya, terutama sini kan, itu lumayan berpengaruh karena banyak juga pelaku-pelaku UMKM yang juga menggunakan Pertamax dalam kegiatan UMKM-nya, terus pelaku-pelaku distribusi yang juga menggunakan Pertamax dalam kegiatan distribusinya itu juga berpengaruh. Otomatis kalau misalkan harga BBM non subsidi naik, Pertamax naik, akan berdampak di harga-harga penjualan dari distributor-distributor kayak gitu. Jadi lumayan dibilang berpengaruh banget, terutama untuk menengah ke atas tuh ya oke lah, pasti mereka akan berpengaruh kan. Tapi kalau buat menengah ke bawah akan sangat berpengaruh banget gitu loh. Itu sih. Nah, kalau kita ngomongin soal dampaknya, kita juga nggak jauh beda dari ngomongin soal solusinya juga kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, solusi yang mungkin bisa diterapin bagi pemerintah gitu, entah itu secara bertahap ataupun secara langsung gitu, itu gimana? Oke, mungkin kalau misalnya ngomongin solusi dari pemerintah, kita kan sebagai masyarakat yang gimana ya, sebenarnya nggak harus terjun langsung dalam pemerintah gitu kan. Ini sebagai pengamat aja kita sebagai masyarakat gitu. Jadi yang pertama adalah kebijakan subsidinya pemerintah tuh harus lebih tepat, subsidi APBN terutama. Yang kita sama-sama tahu kan pemerintah lagi gencar-gencarnya terkait dengan penekanan anggaran untuk program utama pemerintah kan, MBG gitulah. Dengan adanya kenaikan BBM ini terutama di non subsidi, otomatis pemerintah udah melepas subsidi untuk Pertamax yang punya nilai penjualan lebih tinggi dan emang diperuntukkan sebenarnya untuk masyarakat menengah ke atas ya gitu kan. Nah, terkait dengan kebijakan subsidi pemerintah itu juga harus dipertimbangkan dengan baik, manakah yang lebih urgent sekarang, apakah kenaikan BBM yang harus ditekan supaya masyarakat menengah ke bawah itu juga bisa merasakan Pertamax, atau tetap dengan strategi pemerintah yang sekarang lagi dilaksanakan terkait dengan penekanan APBN untuk program utama pemerintah. Terus kalau misalnya selain dari itu ya, kalau menurut pribadi itu juga tentang dengan suku bunga pemerintah terhadap investor asing, itu juga dapat menaikkan pendapatan kita, menaikkan nilai tukar rupiah juga. Otomatis kalau misalnya nilai tukar rupiah menaik, ada kemungkinan juga nilai barrel minyak mentah dunia itu juga lebih turun gitu kan. Sebenarnya harga Pertamax itu lebih turun dibanding yang sekarang ini gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang kebijakan subsidi, kalau hanya dipandang dari pemindahan APBN terkait MBG terhadap subsidi minyak mentah itu sebenarnya nggak apple to apple gitu loh, karena kalau misalkan ada salahnya juga kalau misalkan kita masukin subsidi pemerintah terhadap Pertamax, otomatis subsidinya itu nggak sesuai dengan targetnya, nggak sesuai dengan tujuannya. Ada banyak kelas menengah ke atas yang juga memanfaatkan Pertamax gitu loh. Di sisi lain, ya tadi kita harus melihat urgensi dari subsidi itu enaknya kemana, apakah ke BBM sekarang kah atau tetap dengan ke MBG sekarang kan, kayak gitu. Oke, jadi sebelumnya nih, kita kan sebagai mahasiswa teknik lingkungan nih, dan kita juga kan ada beberapa pelajaran atau matkul yang memang membahas soal si BBM ini sendiri, mulai dari pembuatan dan segala macamnya. Nah, menurut kamu sendiri nih, selain bahan bakar minyak, kira-kira ada gak sih solusi yang lain yang bisa jadi alternatif gitu loh dari bahan bakar minyak ini sendiri? Sebenarnya kalau dari bahan bakar minyak ya otomatis pakai energi yang terbarukan lah ya. Mungkin
bisa lewat sepeda listrik, motor listrik gitu-gitu yang mungkin lebih efisien juga kan. Tapi kalau misalkan kita kan nggak bisa mengatur semua orang dapat menggunakan sepeda listrik atau motor listrik gitu, selain karena harus ngeluarin duit lebih lah ya buat masyarakat menengah ke bawah terutama. Tapi ya untuk sekarang kalau misalnya memang mereka sedang lagi istilahnya nggak mampu untuk beli Pertamax, bisa turun ke Pertalite dulu atau bisa mengurangi kegiatan transportasi, bisa menggunakan transportasi umum gitu-gitu. Paling gitu sih. Nah, kalau kita ngomongin soal BBM juga, ini kan nggak jauh bedanya sama kita ngomongin soal rupiah dan mata uang nih. Jadi gini, kita kan sekarang tahu nih buat BBM lagi naik-naiknya dan ada beberapa kebijakan yang memang agak sedikit melemahkan mata uang kita. Nah, menurut kamu sendiri nih, pandangan kamu kalau mata uang ini tuh kira-kira bisa gak sih dalam waktu dekat kayak mungkin agak sedikit menguat lah gitu dibanding mata uang lainnya, dan ya kira-kira gimana sih caranya gitu? Oke, ini sedikit yang aku tahu juga sebagai masyarakat lah ya. Terkait mata uang rupiah ini bisa naik apa enggak, harusnya masih ada kemungkinan bisa. Kita bisa melalui Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jadi supaya investor-investor asing itu juga tertarik lah untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam rupiah, gitu. Terus kita juga bisa menggunakan, karena mata uang rupiah ini kan lagi melemah, kita bisa manfaatkan ini buat mengekspor lebih giat lagi gitu loh. Karena otomatis kalau misalnya kita ekspor dengan mata uang rupiah, pembeli asing kan bakal tertarik karena harganya juga lebih murah gitu kan dibanding investor yang pakai dolar kayak gitu. Jadi sebenarnya ada potensi kalau misalkan rupiah ini akan melonjak, tuh ada sebenarnya. Cuman ya kita balik lagi ke pemerintahnya aja, kebijakannya kayak gimana. Pun juga dari masyarakat sendiri tuh emang kalau di masa-masa sekarang tuh lebih disarankan sebenarnya buat investasi juga, buat nabung lah istilahnya. Bisa dalam bentuk emas, tanah dan lain-lain. Paling kayak gitu sih. Nah, kita kan tadi ngomongin soal mata uang juga. Nah, aku sedikit tertarik nih kalau kita ngomongin tentang investasi juga, terutama investasi bagi pihak luar gitu. Soalnya kan kalau kita ngomongin soal investasi, kita nggak terfokus sama investasi di dalam aja gitu, internal aja gitu. Dan kira-kira ada nggak sih gitu loh cara biar investor luar gitu loh bisa berinvestasi di negara kita? Soalnya kan kalau kita lihat nih di beberapa sumber gitu, investor ini kadang agak melemah gitu setiap tahunnya buat berinvestasi di Indonesia. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, caranya ya paling kayak tadi sih, dari Bank Indonesia tuh naikin suku bunga terhadap rupiah supaya investasinya juga meningkat. Karena kan yang aku tahu kan kenapa dolar bisa menguat tuh kan dari suku bunga Amerika kan juga menaikkan suku bunga mereka kan, menaikkan nilainya gitu. Investasi itu yang awalnya mereka tertarik di rupiah beralihlah ke dolar. Terus kebijakan-kebijakan atau kondisi politik yang ada di Indonesia itu juga harus benar supaya investor asing tuh ngerasa aman lah kalau mereka naruh uangnya di Indonesia. Pun kalau misalnya kita melihat dari persentase inflasi yang ada di periode sekarang tuh juga masih rendah ya. Setahu aku terakhir baca tuh kalau nggak salah ada di angka 3%, sedangkan mulai gawat itu kan di angka 10 sampai 20%. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari sekarang, sebenarnya potensi-potensi dari pemerintah untuk memutarbalikkan nilai rupiah ini juga sebenarnya ada, tapi kita balik lagi dari pemerintahnya aja, namanya gimana. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin ini ada sedikit pertanyaan juga. Jadi kita kan kalau ngomongin soal investasi dan mata uang segala macamnya itu kan udah jauh dari ngomongan pemerintah juga. Iya. Menurut kamu sendiri nih, kira-kira gimana sih gitu loh cara pemerintah kita atau mungkin tindakan yang udah dilakukan pemerintah kita ini kira-kira ideal gak sih menurut kamu bagi ekonomi yang sekarang dan perkembangannya? Jujur aku pribadi nggak terlalu tahu banyak apa yang udah dilakukan pemerintah. Tapi yang aku tahu kalau nggak salah kemarin itu ada kabar bahwa dari Bank Indonesia tuh udah naikin suku bunga. Itu lumayan bagus dan lumayan berimpact bahwa nilai rupiah itu semakin langsung menguat sekitar 300 rupiah 400 rupiah gitu kemarin. Karena kan kemarin kabarnya sempat di 18.000 kan, 18.000 sekian. Terus terakhir kuliah tuh di 17.600 dan itu bisa terjadi karena suku bunga dari
Bank Indonesia tuh juga dinaikin nilainya. Itu lumayan berpengaruh. Kita nggak tahu ke depannya apakah strategi ini akan terus diandalkan atau gimana. Selain dari itu juga terkait ekspor impor sih, kita harus mengurangi bahan-bahan pokok di Indonesia yang mengandalkan impor dari luar negeri kayak beras, terus gandum dan lain-lain. Justru sebaliknya kita harus ngandelin impor karena dengan kita mengandalkan impor kan otomatis permintaan orang-orang luar terhadap barang-barang Indonesia akan naik kan. Kita juga bisa menaikkan harga juga dan lumayan menguatkan nilai rupiah dari segi ekspor impor itu sih paling. Jadi intinya kita perlu menguatkan lagi nih bahan ekspornya dibanding impornya. Nah, menurut kamu nih, cara biar negara kita bisa lebih menguatkan sektor impornya dibanding sektor ekspornya dibanding impornya itu gimana? Sebenarnya balik lagi ke pemerintahnya sih. Mereka kalau dari aku pribadi ya, karena aku nggak paham banget dengan kegiatan ekspor impor, apakah pemerintah ini sebegitunya percayakah dengan penghasilan petani lokal atau enggak? Karena kan kalau aku melihat dari segi di wilayah di Indonesia ini kan juga banyak lahan-lahan hijau yang bisa dimakan oleh petani kan. Nah itu aku nggak tahu gitu loh, apakah lahan-lahan itu tuh beneran dimanfaatkan oleh petani terus jadi bahan distribusi sampai seluruh jadi bahan andalan pokok Indonesia apa enggak gitu. Terus kalau terkait dengan beras yang impor dan impor itu sebenarnya gimana ya? Aku masih nggak ngerti aja kenapa pemerintah masih mengandalkan barang-barang itu sebagai barang-barang impor gitu. Sedangkan masih banyak kualitas beras lokal juga yang nggak kalah bagus lah dibanding beras-beras impor kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya nih ngomongin soal impor ekspor dan mata uang nih. Kita kan sebagai masyarakat nih, kira-kira ada gak sih tindakan yang perlu kita lakuin? Seenggaknya kayak ya tindakan kecil lah gitu. Semua hal kan berasal dari tindakan kecil kan, lama-lama bakalan menjadi bukit gitu. Nah, menurut kamu sendiri nih, tindakan kecil apa sih yang kira-kira bisa kita lakuin nih sebagai masyarakat Indonesia gitu loh? Aku pernah baca bahwa investasi yang paling aman dan yang paling mudah dilakukan adalah investasi emas. Betul. Jujur, menurutku pribadi, emas ini kan dia paling stabil ya, dia akan naik setiap tahun tergantung mata uang juga kan. Jadi kalau misalkan masyarakat diminta untuk langkah aman yang dalam menghadapi situasi kayak gini nih, ya paling aman di investasi emas untuk mengamankan uang mereka lah, misalnya kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya mau nggak mau kita harus ngehemat juga kan, karena kan harga pokok naik, sedangkan aku yakin juga penghasilan orang-orang tuh nggak akan selamanya terus naik gitu kan. Mungkin aja harga pokok naik tapi penghasilannya tetap atau bahkan menurun gitu dengan kondisi kayak gini. Jadi harus hemat-hemat uang, kita harus pilih-pilih lagi yang mana yang harus kita keluarkan, kita harus susun ulang lagi skala prioritas yang harus dikeluarkan, yang harus dibeli gitu-gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau dari kamu sendiri gimana sih? Ada yang udah dilakuin gitu lah? Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, yang sebagai mahasiswa nih, kita kan berarti sebagai mahasiswa tuh ya nggak jauh-jauh dari menghemat dan selagi anak kos lah ya. Betul. Jadi ya cara yang aku lakuin itu ya salah satunya menghemat. Soalnya kan kalau kita misalkan nih udah ngomongin soal investasi kayak berupa saham atau emas dan segala macam itu, kalau menurut aku sendiri ya jujur nih, aku nggak punya kapasitas dan nggak punya kuantitasnya. Betul. Iya, harus ada yang punya lah ya. Iya, betul. Kuantitas untuk bisa berinvestasi tersebut. Jadi ya makanya hal sederhananya ya salah satunya nabung gitu. Iya sih, nabung itu juga lumayan berpengaruh lah biar kita bisa saving entah di waktu-waktu kita lagi butuh duit banyak gitu kan. Terus apalagi kan lagi kayak gini semuanya sih serba mahal nih sekarang. Gitu sih ya. Betul. Nah, jadi teman-teman nih dari obrolan yang udah kita obrolin sekarang, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sih? Kalau emang kalian ada yang mau tanyain, kalian boleh loh komentar di YouTube kita. Terima kasih.